Halo, Assalamualaikum. Pertama ya, sebelum pertama kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Oke, sorry kalau suaraku serak sama bintang. Suara lagi bintang bintang lain ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi pertama ya, hematologi, hematologi pengantar lah ya, hematologi klinik ya. Jadi, ini kan materi HI ya, hematoimun ya. Jadi berhubungan sama darah ya, sama imunan itu ya. Oh, sorry, sorry. Eh, oke. Nah, jadi hematologi klinik ya berarti eh, dia mempelajari nantinya tentang darah-darahan gitu ya, darah-darahan ya, dan organ-organ yang membentuk darah gitu ya, atau pabriknya darah ya, dimana pabrik darah kan ada di sumsum tulang ya, dan itu juga ada di limfa, ada di kelenjar limfa gitu ya. Dan nantinya kita akan mempelajari tentang eh ada nanti kita trombosit ya, leukosit gitu ya, habis itu eritrosit gitu ya, hematokrit ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang pemeriksaan darah rutin ya, apa aja yang diperiksa, apa aja isinya, terus secara klinis maknanya apa gitu ya. Terus sebelum kita tahu secara klinis maknanya apa, kan kita harus tahu ya, tahu eritrosit itu apa, leukosit itu apa, trombosit itu apa, gitu ya. Habis itu fungsinya apa sih leukosit itu, fungsinya apa sih eritrosit itu, fungsinya apa sih hematokrit atau HB itu fungsinya buat apa? Nah, kalau misalnya di jumlahnya nggak sesuai, nah, jumlahnya jumlah jumlah normalnya berapa sih? Nah, kalau jumlahnya nggak sesuai berarti apa maknanya gitu ya? Berarti kita harus tahu secara fisiologi apa definisinya dulu ya. Habis itu fisiologinya ya. Habis itu kadarnya berapa normalnya di dalam tubuh gitu ya. Jika kalau misalnya jumlahnya tidak sesuai, maka ada suatu permasalahan gitu ya, secara patologi gitu ya, patologi. Oke, ya. Ada juga nanti penyakit yang berkaitan sama hematologi ya. Ada teman-teman nanti akan belajar banyak tentang anemia. Anemia itu ada apa aja sih? Ya, ada anemia dengan apa namanya? Anemia dengan hematom apa apa organomegali, anemia dengan tanpa organomegali, ya, ada anemia hemolitik, ya, ada anemia hipokromik mikositer, homokromik homositer, anemia megaloblastik gitu ya. Ada juga nanti leukemia dan lain sebagainya. Terus kelainan leukosit misalnya leukositosis, ini ya, leukemia gitu ya. Terus kelainan trombosit, trombositopeni, trombositosis ya. Gangguan hemostasis misalnya, gangguan pembekuan darah seperti hemofilia, ya, Fort Wilbrand dan sebagainya. Mungkin nggak banyak mungkin ya yang dibahas untuk yang sekarang, hanya beberapa eh, yang penting ya, misalnya anemia pasti tuh ya, kan teman-teman bahas ada materi tentang anemia lah nantinya kan ya, gitu. Oke. Nah, ini sama kayak tadi ya. Eh, Cabang ilmu ya, kedokteran yang mempelajari darah dan organ pembentuk darah serta kelainan-kelainan yang timbul dari ini. Ada hematologi dasar ya, dia fokus ke apa? Dasar aspek teoritis gitu ya.
Ya, ya fokusnya pada anatomi, ya, habis itu fisiologi, gitu ya, sama biokimia darah. Kalau laboratorik hematologi, ya, berkaitan sama eh, pemeriksaan laboratorium, laboratorium hematologi, ya, untuk apa? Diagnosis sebuah penyakit pastinya, ya. Jadi bisa, bisa. Hematopatologi, ya, ini mempelajari tentang apa? Kelainan jaringan hematopoietik, po, hematopoietik, ya, susun tulang dan sebagainya. Yang menggunakan histopatologi, ya, imunohistokimia, ya, sitogenetik dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah eh, imunohematologi, hematoimun, ini ya maksudnya, ya. Jadi fokus, ya, eh, pada apa? Sistem imun yang eh, eh, sistem imun dalam kaitannya dengan darah, ya. Kalau clinical hematologi atau hematoklinis, ya, berarti aplikasinya, ya, seperti diagnosis, ya, terapi, ya, monitoring penyakit, ya, 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 ya. Seperti ada anemia, misalnya contoh aja lah, ya, anemia, leukemia, hemofilia, ya, dan lain-lain, ya. Oke, lihat contoh-contoh. Oke. Oke, ya, ini sih, ya, sesuai lah, ya. Oke. Belum. Sistem hematologi, karena selama hidup elemen. Oke, jadi eh, darah, gitu ya. Darah itu dalam tubuh itu enggak seumur hidup ada dalam tubuh, gitu ya. Jadi darah itu ada waktunya, gitu ya, dan sebagainya, ya, gitu ya. Jadi darah itu tidak permanen. Jadi ketika satu kali diproduksi terus selamanya dalam tubuh, enggak, ya. Jadi darah itu punya umurnya. Sel darah itu punya umur, ya. Ya, punya umur, punya waktu, gitu ya, waktu hidup di sana, ya. Ya, setelah itu dia akan dihancurin, gitu ya, dan diganti dengan yang baru. Jadi diproduksi, terus dia bekerja sampai beberapa waktu, ya, terus dia sampai pada waktunya dia akan dihancurkan, terus ganti dengan yang baru. Nah, dalam proses ini, kalau misalnya ada sebuah permasalahan, misalnya penghancurannya, oke, ya, tapi produksinya yang bermasalah, otomatis tidak akan ada yang bisa mengganti, gitu ya. Nah, contoh misalnya, eh, contoh apa ya? Yang paling sering apa? Eritrosit, ya, atau sel darah merah. Eritrosit atau sel darah merah, oke. Eh, kasih sini contohnya, ya. Uh, uh, umur, ya. Eritrosit, ya. Kalau bisa lagi trombosit, ya, trombosit ini lebih pendek, lebih pendek, ya.
bisa 10 hari ya. Terus neutrofil ya. Neutrofil itu bagian dari sel darah putih ya. Plus lebih pendek lagi dia ya. 6 sampai 8 jam ya. Ya kan? 8 jam ya. 8 jam ya. Dalam sirkulasi ya. Dalam sirkulasi ya. Habis itu lalu dipindah ke jaringan 1 sampai 2 hari. 2 hari lagi ya. Habis itu contohnya liposit ya. Liposit ini, nah liposit ini agak lama ya. Bisa hari sampai tahun, tapi tetap ada jangka waktunya ya. Ya, nah, ini beda-beda ya. Oke. Nah, karena itu sistem hematologi itu sifatnya adalah dinamis ya, dinamis. Ya, karena yang baru terus yang baru jadi lama terus ganti lagi gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya tadi seperti tak bilang produksinya terganggu atau mungkin bahkan penghancurannya selnya terganggu, maka bisa muncul yang namanya anemia misalnya. Anemia itu kekurangan dari trosit Hb gitu ya. Tapi kan fungsi dari trosit ya. Nah, berapa lama di eritrosit dipanjurkan 120 hari ya. Makanya kalau misalnya itu dihancurkan terus sampai 120 hari tidak ada produksi baru ya maka akan jadi pasien itu akan jadi namanya anemia gitu ya karena kekurangan eritrosit ataupun HB nantinya. Terus trombosit ya, trombositnya kurang jadi perdarahan. Neutropenia kalau neutrofil ya rentan infeksi karena neutrofil itu kan bagian dari sel darah putih. Oke. Misalnya pabriknya bermasalah, pabriknya di mana tadi jelas susun tulang di susun tulangnya bermasalah, ada supresi sumsum tulang yang sehingga bermasalah, sehingga darah-darah sebagai pabrik darah kalau pabrik yang rusak ya nggak ada yang dihasilkan ya, maka semuanya akan turun, eritrositnya turun, jumlahnya ya, jumlah eritrosit turun, jumlah leukosit turun, jumlah trombosit turun dan sebagainya. Kalau semuanya turun maka fungsi tubuh akan terganggu. Leukosit tadi salah satunya kan HP tadi ya. Leukosit itu kan buat sistem imun ya. Itu kita akan bahas detail per detailnya ya. Ya bisa kasih bisa seperti itu. Nah, habis itu misalkan ada trombosit. Trombosit itu fungsinya untuk daripada misalnya ya. Nah, kalau bisa terganggu ya, jadi masalah juga ya. Pembukaan darah terganggu misalnya trombositnya rendah, maka ketika dia luka karena misalnya kebentur apapun itu ya, nah, maka dia susah apa buat ya, sukar ya atau susah buat uh, perjalanannya berhenti gitu ya, atau dia gampang mimisan gitu ya. Makanya orang yang demam kena THF ya, THF ya, demam berdarah tinggi, maka trombositnya kan rendah ya, trombosit rendah maka dia dia akan apa namanya muncul pecah-pecah merah, muncul dia mimisan, muncul mimisan ya, terus habis itu kursi berdarah tiba-tiba ya, bukan kalau ketatap terus kursi berdarah itu bukan ya, jadi tiba-tiba aja dia kursi berdarah, habis itu mimisan ini ya, muncul bentuk merah apa, ya merah-merah di badan gitu ya, itu karena memang trombositnya rendah gitu ya. Sebelum Sistem hematologi sebenarnya jadi LPC, LPC itu red blood cell ya. LPC itu white blood cell atau leukosit, pelataan itu baterai itu sama dengan trombosit ya. Oke, jadi elemen seluler bersumber dari HST. HST itu adalah
hematopoietik stem cell. Jadi semua sel darah itu berasal dari pluripotent hematopoietic stem cell ya yang ada di sumsum tulang. Nah, dari HSC ini ya terbentuk tiga komponen utama darah. Yang pertama eritrosit, yang yang dua leukosit, yang ketiga adalah trombosit. Eritrosit membawa oksigen dan CO2, mengandung hemoglobin dan tabloid tadi. Leukosit untuk sistem pertahanan tubuh melawan infeksi, melawan benda asing, melawan tumor. Di mana leukosit ini ada granulosit, ada monosit atau makrofag, ada limfosit T, limfosit ya, limfosit T, B, N, K. Trombosit, fragmen sitoplasma dari megakariosit ya, berperan dalam homeostasis atau penghentian perdarahan dan pembekuan darah. Iya, nah, sebenarnya sama seperti yang saya bilang tadi. Setelah aku tak minum sebentar. Oke. Oh, hmm, hmm, hmm. Ini batu, oh, ini batu, oh, polieptik, ya, nggak bisa. Rifonodi jaringan utama seperti keras deposit pada LHC. Jadi termasuk ke dalam sistem hematologi ya karena liposit juga bagian ya atau berasal dari HSC ya jadi organ lipoid primer ada organ lipoid sekunder gitu ya. Lipoid primer ya contohnya sum-sum tulang ya. Imus cuma kan imus kalau dia ada gede kan udah nggak ada ya udah ada nggak ada ya terus organ lipoid sekunder ya sari apa kelenjar limpa limpa jaringan lipoid glukosa tomal singkatannya ya fungsinya ya diferensiasi aktivasi dan proliferasi ya limfosit untuk respon imun adaptif ya oke jadi ya gitu ya oke ya lagi lagi gangguan hematologi berhubungan dengan oke ya jadi gangguan hematologi itu lokasi utamanya ya yang terkait ya yaitu adalah sumsum tulang di mana dia itu tempat sekali lagi tempat hematopoiesis ya gangguannya apa
Gangguannya apa misalkannya? Gangguan misalkan ini adalah eh, anemia ya, anemia plastik. Itu, ya, anemia ya, ya paling sering lah itu ya. Oke. Hiponodi ya, hiponodi ini pusat respon imun sekunder ya. Gangguannya misalnya limfoma, limfadenitis, ya, dan lain sebagainya ya. Paling sering itu ya. Obat-obatan vaskular ya sebagai media transportasi darah tinggi ya. Gangguannya apa? Anemia hemolitik intravaskular, trombosis sama sepsis ya. Dia notel ya, dia, dia melapisi pembuluh darah, dia menjaga homeostasis ya, ya, mengatur interaksi leukosit dengan dinding pembuluh darah saat inflamasi ya. Oke, ya. Ini adalah contoh-contoh apa penyakit ya, penyakit yang atau macam-macam penyakit ya yang disebabkan oleh karena gangguan pada hematologi tadi yang tadi. Lanjut, lanjut lagi, kita lanjut lagi ya. Oke. Struktur, struktur di darah ya, apa darah ya.
Darah ini ya terdiri dari sel darah ya yang merupakan hasil ya, dari hematopoiesis dan juga plasma. Nah, plasma itu adalah komponen cair yang isinya ada protein plasma, ada faktor koagulasi, ada hormon, ada metabolit ya. Jadi darah itu ada sel darah, ada plasma. Sel darah itu ini ada sel darah putih, sel darah merah, platelet, trombosit ya, yang merupakan hasil dari hematopoiesis dan juga plasma. Plasma itu adalah komponen cair ya yang ada di atau yang isinya adalah apa? Protein plasma, faktor koagulasi, ada hormon juga, ada metabolit juga gitu ya. Nah, eh, jadi kalau misalnya kita ngambil darah gitu ya di lab atau di mana gitu ya, atau pas praktikum ya mungkin teman-teman apa namanya praktikum darah ambil darah gitu ya. Maka yang kita ambil itu bukan eh, apa namanya sel darah merah aja gitu ya atau sel darah aja, tapi di dalamnya ada tapi itu adalah darah yang terdiri dari sel darah sama plasma. Nah, plasma itu fungsinya buat memberikan apa ya kayak semacam nutrisi atau memberikan semacam sesuatu ya yang dibutuhkan oleh darah ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah si sel darah hasil dari hematopoiesis ini itu hematopoiesis kan proses pembentukan sel darah ya dari hematopoietic stem cell di susun tulang. Kalau eritrosit prosesnya namanya eritropoiesis. Kalau pembentukan leukosit namanya leukopoiesis. Pembentukan trombosit namanya trombopoiesis. Nah, kalau ada permasalahan pada misalnya ya eritropoiesisnya, ya ada yang namanya anemia sama polistemia. Anemia apa ini kok ada kronik hemolitik aplastik? Nanti kita bahas lebih detail di materi anemia ini. Aplastik ini karena masalah di susun tulang ini. Jadi semua turun dia ya. Leukopoiesis contoh gangguannya adalah leukemi. Leukemi itu ada akut, ada kronik ya. Ada limfoma dan multiple myeloma juga. Ada trombopoiesis ya. Gangguan yang bisa muncul seperti trombositopeni, trombositosis, sama trombosis. Plasma ya komponen tadi ya komponen cairan darah mengandung apa protein tadi kan yang aku bilang ya vitaminnya tadi ya ada proteinnya apa aja ada albumin ada globulin ada fibrinogen ada faktor koagulasi ada protein imun gitu ya. Nah gangguan yang terkait dengan plasma contohnya adalah hemostasis abnormal, hemoragi diatesis ya kecenderungan buat perdarahan karena masalah di faktor koagulasi hidrogen dan sebagainya sama di IC ya disseminated intravascular koagulasi. Eh, Dia aspek terapinya transfusi darah sama BM transplantasi BM itu bone marrow ya sumsum tulang ya. Transfusi ya untuk mengatasi anemia, trombositopenia, perdarahan masif karena gangguan kekurangan tertentu ya. Bone marrow transplantasi ya, tetapi definitif pada leukemi.
anemia plastik, thalassemia berat, atau penyakit hematologi berat lainnya. Yang membutuhkan perbaikan langsung di pabriknya gitu ya. Oke. Tuh. Oh, ini. Ini adalah ya benar-benar pengantar lah ini ya. Jadi di metodologi, the biokinesis, metodologi fagosi sistem, viscosity of blood volume, ya, cellular komposisi, plasma, dan sebagainya. Kayaknya ada materi hematopoiesis ini, kita tak cari sebentar ya. eh ada sih. Eh, kira apa ya? Oke, jadi ini harapannya ya yang bisa eh apa teman-teman buat pelajari gitu ya. Hematologi ya itu Daksha ya. Oke, nanti yang ini mungkin tak bikinkan, aneh ya, aku bikinkan eh apa namanya ringkasan ya di sini. Mungkin nanti akan dibahas di materi lain, tapi tidak apa-apa kita buatkan dari sendiri ya. Jadi eh, apa namanya ini ya, misalnya ini eh, pendahuluan, jangan ini misalnya pendahuluan itu ya. Hematologi itu apa sih? Oh, ternyata tentang darah, darah gitu ya. Terus origin of hematopoietic cell ya. Jadi ada embryogenesis, masa embrio ya. Jadi sel darah pertama kali muncul saat perkembangan janin ya. Tahapannya ada yolk sac phase, hepatic phase, ada bone marrow phase gitu ya. Fase bone marrow, fase yolk sac, fase hepatik gitu ya.
betul-betul anu nanti ya. Terus mielin sistem ya, dia menghasilkan sel dari jenuin lineage, yaitu betul. Nah, fagosit, fagosit mononuklear yang meliputi monosit darah, makrofag jaringan ya, dan sel dendritik. Fungsinya apa? Untuk fagositosis, untuk presentasi antigen ya, untuk sekresi sitokin dan sebagainya. Semacam ya gitu ya. Terus physical state of blood gitu ya. Atau kadar fisik darah, blood as suspension ya misalkan ya. Darah sebagai apa namanya atau suspensi seluler gitu ya, di mana sel darah terdispersi ya dalam cairan plasma. Ya, sifat suspensi ini ya dari darah ini ya penting buat apa? Buat transportasi ya sama distribusi dari zat. Viskositas darah, kekentalan darah ya dipengaruhi oleh apa aja? Jumlah sel darah merah atau hematokrit sama konsentrasi protein plasma misalnya fibrinogen. Kalau viskositasnya terlalu tinggi, kekentalannya terlalu tinggi, risiko trombosis, nyumbatan ya. Kalau terlalu rendah, dia bisa menurunkan dari transportasi oksigen. Blood volume ya, berapa sih rata-rata? Ya, rata-rata ya 7 sampai 8% ya dari total berat badan. Kalau pria dewasa 5 sampai 6 literan ya. Kalau wanita 4 sampai 5-an ya. Tergantung dari usia, jenis kelamin, keadaan fisik, keadaan patologis, interaksi juga mempengaruhi dari blood volume ya. Terus ada secara komposisi, ya. Ada eritrosit ya berapa, leukositnya berapa, nilai normal ya. Ini biasanya dicek buat darah ya, apa pada pemeriksaan laboratorium. Eritrosit misalnya 4,5 sampai 6 juta. Leukosit 4.000 sampai 11.000. Maka kalau lebih dari itu berarti leukositnya tinggi. Pada keadaan apa leukositnya tinggi? Pada keadaan infeksi bakteri misalkan. Terus trombositnya 150.000 sampai 450.000. Pada keadaan trombositnya turun, maka dia bisa gampang buat misalnya mimisan dan lain sebagainya. Kebocoran plasma ya. Plasma darah 55% dari volume total dari darah itu isinya adalah plasma. Ada air, protein plasma kayak albumin, globulin, ada elektrolit, hormon, nutrien ya, macam-macam ya. Hematopoiesis ya, seperti pendahuluannya apa sih hematopoiesis itu ya? Proses pembentukan, proses perkembangan, proses pematangan sel darah. Dari mana? Dari sel induk yaitu hematopoietic stem cell tadi atau HSC di sumsum tulang. Pada orang dewasa ya, dia berlangsung terutama di susun tulang. Susun tulang yang mana? Sternum bisa, vertebra, pelvis dan lain sebagainya. Hasil akhir hematopoiesis ya sel darah tadi ya, eritrosit, leukosit, trombosit gitu ya. Hematopoietic stem cell, hematopoiesis in developing human. Jadi seperti yang bilang tadi ada yolk sac, hepatic sac, sama bone marrow phase. Fase ya, fase yolk sac, fase ya ada ini ya di usia 3 sampai 6 minggu kehamilan ya. Dia menghasilkan eritrosit primitif. Itu fase yolk sac. Kalau fase hepatik ya itu hepar janin jadi organ utama hematopoiesis.
Limfa juga berperan. Ada bone marrow phase, ada fase bone marrow. Dan fase 3 sampai seterusnya menyusun tulang jadi organ hematopoiesis utama tapi dia dewasa. Ya, yang pertama fase Yoksak menghasilkan eritrosit primitif, fase hepatik, hyperjanin jadi organ utama, limfa juga bisa berperan. Kalau bone marrow fase bone marrow dan masa dikasih seterusnya berarti struktur tulang jadi organ hematopoiesis utama sampai dia lahir sampai dia dewasa. Hematopoietic stem cell ya, HSC kan pluripotent stem cell ya, gimana bisa self renewal dan differentiation. Ada jalur mieloid, ada jalur limfoid, nah, dia ya. Eritropoiesis diferensiasi dari progenitor eritroid menjadi yang eritrosit yang matur nantinya ya. Dia terutama eritropoietin atau EPO dari ginjal ya sebagai respon terhadap kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Development of neutrophil granulopoiesis ya. Di mana dia berasal dari mieloblast ya, mieloblast pro mielosit mielosit beta mielosit kabilosit neutrofil pen neutrofil matcher ini. Iya. Fungsinya buat fagosit ya, pertahanan infeksi ya. Monopoiesis ya dari monoblast, promonosit, monosit ya. Development eosinofil, basofil mast cell. Eosinofil, nah, perkembangannya gimana? Bisa dipicu sama interleukin 5 ya, atau inflamasi ya. Dia fungsinya berperan melawan infeksi parasit, bakteri ya, reaksi alergi. Basofil itu untuk reaksi bersensitivitas tipe cepat ya. Dan sebagainya. Megakaryosit ya, itu diatur sama trombopoietin ya, atau TPO dari hepat dan ginjal. Limfopoiesis ya itu pembentukan dari limfosit ya, dari limfosit B, limfosit T, sel NK ya termasuk sudah termasuk limfosit ya. Kalau limfosit B itu maturnya di tulang, kalau limfosit T itu maturnya di timus T, timus ini, jadi T helper nanti ya. Sel NK dan NK sel imun bawaan ya. Di red blood cell ya. Eritrosit ya fungsinya ya buat eh, apa namanya ngangkut oksigen ya dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida atau CO2 gitu ya.
Di mana eritrosit itu adalah sel darah yang terbanyak yang ada di sirkulasi ya. Bentuknya bikonkaf tanpa inti. Umurnya 120 hari ya. Terus dia dihancurkan di limfa sama hepar atau hati gitu ya. Ah, endopoiesis ya, kita lebih detail di mata endopoiesis, tapi ini tak kasih penjelasan singkatnya aja. Jadi tak kasih ringkasannya nanti ya, tak kirim ya, habis ini nanti setelah ini. Red blood cell ya, cell development. Di proses pembentukan eritrosit berlangsung di sum-sum tulang mestinya ya. Dikit, bentar ya. Hemoglobin, struktur fungsi. Struktur hemoglobin eh, namanya protein tetramer namanya. Jadi tiap satu rantai globin itu mengikat satu gugus hemi. Ya, fungsinya apa? Hemoglobin, transport oksigen, transport CO2, dan buffer asam basa nantinya. Red blood cell membran, membran eritrosit, dia fungsinya, itu dia tugasnya menjaga fleksibilitas dan integritas dari struktur ya. Supaya apa? Supaya dia bisa meliuk-liuk melewati kapiler kecil. Nah, komponen utamanya apa? Lipid bilayer, protein membran. Itu dua ya. Misalkan sebesar lipid bilayer, yaitu fosfolipid sama kolesterol, sama protein membran. Kalau ada gangguan membran, nantinya bisa menyebabkan anemia hemolitik herediter. Metabolic pathway in red blood cell. Jadi eritrosit itu nggak punya mitokondria, yang mana energinya diperoleh dari jalur anaerob. Apa aja itu? Nah, glikolisis, HFP, SHAN, hexose monofosfat SHAN. Ada satu lagi ini adalah
Ada empat ya. Jadi ini med, med, hemoglobin, reduktase, pathway, sama rapoport, leuring, pathway. Nah, detailnya akan dibahas di materi yang sendiri tidak kiriman videonya. Anemia ya dengan bahasa lebih detail aja ya. Ini banyak banget anemia soalnya ya. Mekanisme regulasi hematopoiesis. Hematopoiesis itu sangat terregulasi ya. Karena apa? Karena harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan tubuh dan cadangan sel darah jangan sampai over atau kurang gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhi ya? Pertama, interaksi atau kontak sel ya. Ada cell to cell contact, ada cell to extracellular matrix atau ECM. Yang ini ya di mana ASC itu berinteraksi langsung dengan sel-sel pendukung yang ada di sumsum tulang seperti osteoblast, endotel dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Untuk menentukan apakah HSC tetap istirahat atau mulai melakukan proliferasi. Dan dia menentukan dari arah diferensiasinya gitu ya. Dari apa kan ini ya. Sel to extracellular matrix. Jadi ECM atau extracellular matrix dari sumsum tulang terdiri dari kolagen, lamina, proteoglikan, sama fibronektin. Dia berperan sebagai scaffold ya untuk KSC. Terus di hematopoietic growth factor, faktor pertumbuhan ini ya, adalah glikoprotein yang mengatur apa? Proliferasi, diferensiasi, dan pematangan HSC serta progenitornya. Stem sel menjaga proliferasi, interleukin 3 berstimulasi pluripoten ya. GM, SCSF, granulocyte, makrofag, CSF ya. Merangsang diferensiasi granulosit dan monosit, GCSF, granulosit CSF ya, dan sebagainya. Ini semuanya mengatur ya proliferasi, diferensiasi, sama maturasi AST. Androgen meningkatkan eritropoiesis ya. Itulah kenapa pada laki-laki HB-nya biasanya lebih tinggi HB laki-laki dibandingkan wanita. Hormon tiroid ya, meningkatkan metabolisme basal, kebutuhan oksigen naik, sehingga secara nggak langsung juga merangsang dari eritropoiesis. Contoh-contoh pembentukan dari pluripotent stem cell ya, dia jadi difresiasi PHSD, terus nanti ada yang menjadi eritosit, leukosit, plateret gitu ya. Dan lebih detail nanti di materi itu sendiri ya. Ini skema patofisiologi, bisa nah ini ya. Jadi tubuh normal ya, ketika terinfeksi, maka tubuh akan berinteraksi dulu gitu ya. Nah, ketika tubuh tidak bisa pertahanannya kurang, sehingga muncul sebuah gejala yang jadi sakit ya pasiennya. Nah, sakit itu nantinya perjalanannya penyakit, dari penyakit itu dia menyebabkan gejala apa nih? Misalnya anemia, bisa lemah, letih, lesu, gitu ya. Habis itu pucat, konjungtivanya pucat, gitu ya.
dan sebagainya. Makanya kalau misal, nah endingnya apa ketika dalam pengobatan atau pengobatan atau pencerahan penyakit, endingnya apakah dia sembuh, apakah ada masalah ya, ataukah meninggal gitu ya. Ketika tubuh sakit tidak terkompensasi atau dikompensasi. Itu tidak berarti ya. Kalau ASC rusak, sumber tulangnya rusak, pabriknya rusak, sel darahnya ya nggak ada yang terproduksi ya. Sel darah nggak ada yang terproduksi ya semuanya jumlahnya turun. Anemia, anemia, leukopenia, trombositopenia. Jadinya apa? Namanya 8 sitopenia semua turun gitu ya. Ya puncak demam karena sepsis ya karena leukositnya juga rendah ya terus juga perdarahan ya. Anemia hipoksia dan sebagainya. Nah, itu namanya yang digunakan waktu lanjutan segi politik hematologi, perawatan bedah di rumah dan sebagainya. Atas hematologi, jangan lupa identitas penderita dan persisnya gejalanya apa dan sebagainya. Saat fisiknya dan tetap vital itu dilakukan saat penunjang dengan DL atau nggak ada hembusan darah tepi juga bisa ya. Nah, diagnosis, terapi, dan prognosisnya. Yang perlu kita lakukan ketika menghadapi sebuah kasus penyakit gitu ya. Misalnya lemah, demam, perdarahan, gejala fisiknya apa, vaksinnya gimana, kadarnya gimana, terus perawat bentuknya apa, keadaan umum vaksinnya gimana, pucat kayak atau apa gitu ya. Nah, penunjangnya darah tepi, pesan darah, ya, darah lengkap, lalu FNAP, biopsi atau apapun yang diperlukan. Rasanya medikamentosa, obat-obatan, nutrisi, apakah mungkin butuh transplantasi sum-sum tulang, ya, misalnya ya. Prosesnya apakah baik, kurang baik, atau sangat buruk ya. Masalah apa, masalah sosial, psikologis, dan sebagainya. Terus monitoring ya. SOAP ya, subjektif berarti apa yang dikeluhkan pasien, objektif apa yang kita dapatkan dari pemeriksaan fisik, ya, dan juga pemeriksaan laboratorium, asesmennya apa. Misalnya lemah, berdebal, sesak, pucat, takikardia, takipneu. Oh, ternyata dari HB juga rendah. Serum iron juga sama ya, berarti ada defisiensi besi misalkan. Planningnya ya diet, ya. Buah, sayur, daging ya. Ini makanan yang tinggi besi gitu ya. Zat besi maksudnya ya. Nah, ya SOP kita teman-teman kedepannya bakal sering ya ketemu sama SOP bahkan sampai kerja semua sekalipun yang namanya SOP. Ada lagi SBAR, ada lagi namanya PWMR, tapi paling nggak SOP itu harus tahu ya. Misalnya ini gejalanya apa, gejala fisiknya apa, gejala dirasakan pasien ya. Mereka semua keluhan pasien ini ya. Terus dia apa yang kita dapatkan dari pemeriksaan fisik sama misal laboratorium, misal penunjang dan sebagainya, ronsen ataupun lain sebagainya ya. Nah, ini adalah keterlaksanaan kita apa. Punya tablet, kayak HP, dikasih stop dan sebagainya ya, edukasi penyakit dan sebagainya. Tapi edukasi ya, karena tugas dokter juga selain mengobati juga melakukan edukasi ya. Oke, oke. Ada yang ditanya nggak kira-kira sampai kita dengan sini? Ada yang ditanya? Nggak ada. Oke. Sorry ya, suaraku agak agak jelas sama sering kepotong batuk sama minum tadi ya. Oke, kalau nggak ada, aku tutup ya.